Jadi sekarang contoh ketiga, contoh yang lumayan menarik gitu ya. Kalau tadi segi 3, segi 4, lalu sekarang kita pindah ke segi 6. Segi 5-nya dilewat lah, nanti Anda bisa mencari soalnya sendiri. Oke, diketahui segi 6 beraturan ABC DEF dengan pusatnya P, dengan vektor AF diwakili oleh U dan EF oleh V, begitu ya. Nah, tentukan vektor CE. Ya, seperti biasa kita gambar segi 6 beraturan ya. Segi 6 beraturan ya, Anda bisalah menggambarnya. Dan memang ada hal yang spesial dari segi 6 beraturan ini. Ya. Ini mah gambarnya Bapak juga ini pakai apa ya? Carilah caranya ya. Sudah mungkin pas SMP. Oke, sekarang kita tulis yang diketahui, katanya AF-nya adalah U dan EF-nya adalah V, begitu ya. Kita mencari vektor CE. Wah, gak ada nyambung-nyambungnya itu CE dengan AF dan EF kalau kita lihat sekilas ya. Bagaimana cara mencarinya? Nah, CE-nya gimana ini? Di sini ada yang spesial dari bangun heksagon ini ya. Heksagon ini, sarang lebah juga kan heksagon ya. Ada keajaiban di sana sebenarnya secara matematis, terlebih secara geometris itu ada kehebatan tersendiri. Oke, nah di sini saudara, kalau misalkan kita sebenarnya kan awalnya heksagon itu seperti ini ya, cuma segini doang. Tapi di sini kita punya pakai garis bantu gitu ya. Ada pusatnya P begitu. Jadi kalau kita lihat ini kan sebenarnya ada 3 jenis segitiga. Maaf, ada 6 segitiga. Ada 6 segitiga ya. Ada mulai dari ABP, BCP dan seterusnya. Kalau kita telusuri ya, ini dijelaskan saja lah ya, nggak usah dicari. Maka sudut P pada masing-masing segitiga itu pasti sama besarnya, karena kan dibagi menjadi sama. Kalau kita lihat sudut keseluruhan dari P itu totalnya adalah 360. Ini kan dibagi 6 tuh. Berarti sudut P itu masing-masingnya adalah 60. Kan 360 satu putaran kan 360 bagi 6 ya 60. Ya. Coba perhatikan segitiga ABC. Karena P ya, lihat segitiga ABC. Karena sudut P-nya kita sudah tahu dia adalah 60 ya. Dan PA PB itu pasti sama panjangnya, maka sudut segitiga APB itu adalah segitiga sama kaki. Karena sama kaki, maka A dan B-nya pasti sama. Karena A dan B-nya pasti sama dan P-nya adalah 60, sedangkan jumlah sudut dalam segitiga adalah 180, maka otomatis sisanya kan tinggal 120 tuh, bagi 2 ke A dan ke B. Ya, sudut A dan sudut B, maka masing-masingnya dapat 60, sehingga segitiga APB bukan lagi sama kaki tetapi sama sisi. Akibatnya semua segitiga pada pembangun heksagon ini adalah segitiga sama sisi, yang artinya semua panjangnya AP, BC, CP, PE itu pasti sama. Ya, sama, pasti sama. Sehingga sebenarnya meskipun ini ada 12 vektor, 12 segmen, dia hanya mempunyai 3 jenis vektor. Ada yang datar gitu ya, kayak ED begitu. Nah, ada yang datar, ada yang naik seperti ini, kayak siapa itu, kayak EF lah. Kalau EF kan kebalik ya. Ada juga yang ke bawah begitu. Jadi cuma 3 jenis. Sehingga di sini kalau kita lihat AF itu pasti sama dengan BP, sama dengan PE, sama dengan CD dan seterusnya. AB sama dengan PC, sama dengan F F F F FP sama dengan ED begitu ya. Tinggal ditulis, ini dilengkapi, ini kan berempat. Ya, silakan Anda tulis sisanya ya di buku catatan. Tidak semua yang Bapak tulis itu tidak semua yang penting Bapak tulis ya. Anda juga sambil belajar menulis apa yang penting menurut Anda. Nah, jadi kita tidak khawatir untuk mencari CE, karena sebenarnya meskipun banyak
vektor sebejibun itu tetap dia hanya cuma ada 3 dan kita sudah tahu 2. Oke, tidak ada masalah. Nah, bagaimana cara kita mencari CE? Nah, CE biasa jalan-jalan ya, jalan-jalan. Cari rute yang terpendek dari CE. Boleh CP PE, boleh CD DE. Nah, di sini Bapak ambilnya adalah CD DE. Nah, CD DE ya. CD-nya kita tahu. CD itu adalah sama juga dengan AF, berarti U. DE. Nah, DE-nya kita nggak tahu. DE-nya ya kita jalan-jalan lagi dari D ke E. Kemana? DP tambah PE. DP tambah PE. DP-nya itu berarti adalah V, vektor V. Dan PE-nya adalah vektor OA harusnya ya. Oh, maaf, ada kesalahan ya, kesalahan. Harusnya itu U-nya plus ya. U-nya plus. U-nya plus harusnya U tambah V tambah U gitu ya. Jadi jawabannya adalah 2U tambah V. Nah, begitulah. Nanti Bapak revisi ya. 2U tambah V gitu. Silahkan dicatat dulu sampai sana.